down. We'll be back with the dogs. Oh. Hai bioskoper, apa kabar kalian semua? Di masa pandemi ini mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan 3M. Kali ini bioskop jadul akan menceritakan sebuah film mata-mata penuh aksi dari James Bond atau 007 dengan judul Dr. No. Ini adalah seri pertama yang diangkat ke layar lebar dari banyak seri James Bond. Film ini rilis pada tahun 1962, disutradarai oleh Terence Young, didasarkan pada novel berjudul sama karya Ian Fleming yang terbit pada tahun 1958. Pemeran utama Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Weisman, Jack Lord, Bernard Lee. Dalam film ini dikisahkan James Bond dikirim ke Jamaika untuk menginvestigasi sebab kematian seorang agen rahasia Inggris bernama John Strangways. Jejak-jejak pembunuhan itu membawanya ke tempat persembunyian Dr. No yang berencana menggagalkan peluncuran roket Amerika Serikat menggunakan senjata pancaran gelombang radioaktif. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Dr. No dibuka dengan 3 pria buta berkulit hitam berjalan menyusuri jalan masuk ke Queen's Club. Di beranda klub, 4 pria duduk bermain bridge. Salah satu dari mereka bernama John Strangways bangkit dari kursinya karena ada janji yang telah dijadwalkan secara teratur. Dia berjalan keluar melewati 3 orang buta yang terlihat sebelumnya. Dia menjatuhkan koin ke dalam cangkir orang buta pertama lalu menuju mobilnya. Saat membuka pintu, 3 pria tadi menembaknya dari belakang dengan senjata yang dilengkapi peredam suara. Sebuah mobil jenazah hitam datang, kemudian orang-orang itu memasukkan tubuhnya ke belakang lalu mereka pun pergi. Adegan pun berpindah ke sebuah gerbang di mana tergantung kotak bertuliskan kotak surat Strangways. Tangan pria berkulit hitam mendorong gerbang itu. Di dalam bungalow, seorang wanita membuka rak buku yang menyembunyikan 1 set radio teleponi. Dia pun menelepon memanggil menggunakan kode. Wanita itu terlihat gelisah. Seseorang yang diharapkan datang terlambat. Saat dia berdiri dan berjalan menuju jendela, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seorang pria berdiri di depan jendela memegang senjata. Kaca pecah, dia terlempar ke tanah setelah ditembak 3 kali dengan senjata dilengkapi peredam. Para pembunuh itu masuk, 2 dari mereka membawa tubuh wanita itu keluar pintu. Orang ketiga pergi ke lemari arsip mengambil folder berjudul Crab Key dan Dr. No. Di London, kantor pusat menyadari bahwa kontak terputus dengan Jamaika. Terjadi masalah ketika transmisi rutin dan itu bukan kesalahan teknis. Di sebuah kasino mewah, Lizard, London, seseorang mencari Tuan James Bond. Di salah satu meja judi, Shamin Dever. Ia bertarung dengan seorang gadis cantik, seksi, kaya, dan berambut coklat bernama Sylvia Trance. Ia pun memperkenalkan namanya Bond, James Bond. Tak beberapa lama seseorang membawa pesan. Bond dipanggil ke markas dinas rahasia. Setelah menguangkan dan mengatur kencan makan malam dengan Nona Trance, ia melapor ke kantor yang disamarkan sebagai Universal Export. Nona Manny Penny, sekretaris kepala dinas rahasia, menunggu. Ia pun bermain kucing dan tikus dengan sekretaris yang tergila-gila padanya dan mempelajari misinya berhubungan dengan agen mereka di Jamaika bernama Strangways. Lampu peringatan berubah dari merah menjadi hijau. Bond masuk melalui pintu penghubung ganda berlapis kulit ke ruang kepala. Atasan Bond yang keras bernama M, kepala dinas rahasia Inggris. Saat itu jam 3 pagi. Duduk di kursi kasar, Bond diberitahu bahwa sesama agen di Jamaika bernama Strangways bersama sekretarisnya menghilang. Strangways sedang melakukan penyelidikan di Amerika tentang gangguan pada roket Cape Canaveral. Tugas baru agen 007 menyelidiki apakah hilangnya agen tersebut terkait dengan gangguan pada jalur penerbangan roket Cape Canaveral. Karena sumber masalahnya berada di wilayah Jamaika, Bond akan menemui Felix Leiter, agen CIA yang bekerja dengan Strangways di Jamaika. Bond diingatkan akan status istimewanya di dinas rahasia, diberitakan untuk berhati-hati dan mengganti senjata baretanya.
Pakar senjata dinas rahasia yang dipanggil Armor memperingatkan Bond membawa senjata yang lebih kecil untuk perlindungan. Walther PPK 7,65 mm berkekuatan besar menggunakan peredam Browse dengan sedikit penurunan kecepatan. Ketika Bond tiba di apartemen mewahnya, ia terkejut menemukan Sylvia Trench telah masuk dan sedang bermain golf dengan pakaian seksi, dan basa-basi Bond pun dimulai. Adegan berpindah ke Kingston, Jamaika. Tak lama setelah Bond mendarat, ia telah menjadi target banyak pembunuh. Seorang fotografer wanita mencoba mengambil gambarnya tetapi tidak berhasil. Saat akan memanggil taksi, seseorang memperkenalkan dirinya bernama Jones, sopir badan pemerintah dikirim untuk menjemputnya. Bond menunggu di bilik telepon kemudian menghubungi gedung pemerintah tempat ia akan menginap dan mengetahui bahwa tidak ada mobil yang dikirimkan untuk menjemputnya. Bersiap untuk konflik yang tak terhindarkan, ia pun memberitahu kontaknya bahwa akan terlambat beberapa menit. Dalam perjalanan dari Bandara Kingston, Bond memaksa Jones untuk berbelok ke kanan menghindari sebuah mobil yang mengejarnya. Di tempat aman, Bond menodongkan pistol ke punggung pengemudi itu. Setelah perkelahian singkat di mana Bond mengalahkan sopir itu, Jones bunuh diri dengan kapsul racun pada rokok karena upaya pembunuhan tidak berhasil. Bond tiba di Government House dengan Jones duduk mati di kursi belakang. Dengan selera humornya, Bond memberitahu penjaga pintu agar memastikan dia tidak kabur. Bond masuk, ia sedikit marah karena kedatangannya bocor dan telah diketahui. Ia ingin bertemu orang-orang terakhir yang bertemu Strangways sebelum dia dibunuh. Diidentifikasi mereka adalah Profesor Dan, seorang ahli metalurgi yang punya laboratorium terhormat dan bersih. Bond minta ke bungalow Strangways. Di bungalow Strangways terlihat berkas darah. Bond mempelajari tanda terima pembayaran untuk layanan profesional dari laboratorium Profesor Dan. Ada juga foto Strangways bersama ikan besar dan nelayan lokal. Nelayan lokal itu kemudian diidentifikasi sebagai Coral. Di Government House, Bond disajikan minuman favoritnya, vodka martini, dicampur tidak diaduk sesuai pesanannya. Sebelum pergi, Bond memastikan tidak ada yang akan menggeledah kamarnya tanpa sepengetahuannya. Ia menaburkan bubuk tepung pada tasnya dan melekatkan rambut di pintu lemari. Di pelabuhan, Bond bertemu Coral, seorang nelayan sewaan Kepulauan Cayman. Tempat Strangways secara teratur menyewa perahu nelayan mengitari pulau-pulau Karibia terdekat untuk menangkap ikan atau mengumpulkan sampel mineral. Di bar tepi laut, Bond mengetahui bahwa Coral sebenarnya bekerja untuk agen CIA bernama Leiter. Leiter pun muncul, menjelaskan kepada Bond bagaimana mereka berperang dalam perang yang sama. Coral telah membantu dia. Sore harinya di bar yang sama, Leiter dan Coral memberitahu Bond tentang perkembangan kasus. Cape Canaveral menjadwalkan peluncuran roket bulan ini. Mereka tidak ingin ada gangguan. Sementara berbicara, wanita yang mencoba mengambil fotonya di bandara mencoba lagi. Coral meraihnya dan memutar lengannya di belakang punggung. Bond bertanya tentang identitasnya. Dia menolak untuk berbicara, hanya memecahkan kaca lampu kilat dan menggoreskan ke wajah Coral. Setelah film fotografer itu dilepaskan, Bond mempelajari Crab Key, pulau terpencil di lepas pantai Jamaika. Pulau itu milik orang Cina. Dia tidak akan mengizinkan siapapun masuk ke sana. Pesawat pengintai angkatan laut memeriksa, mereka tidak menemukan apapun kecuali tambang bauksit. Dalam kegelapan malam untuk menghindari deteksi, Strangways akan meminta Coral membawanya ke Crab Key untuk mengumpulkan sampel batu, pasir, dan air. Pria Cina pemilik Crab Key bernama Dr. No. Keesokan harinya, Bond mengunjungi laboratorium Profesor R.J. Dan, ahli geologi yang menganalisa sampel mineral Strangways. Bond mempertanyakan tentang sampel batuan yang dibawa agen Strangways kepada ahli geologi yang tampak mencurigakan itu. Dan menjelaskan bahwa itu hanya baja pyritos tak bernilai dan bukan jenis batuan yang ditemukan di Pulau Crab Key. Setelah percakapan singkat, Dan bergegas ke sisi dermaga dan meminta tumpangan ke Crab Key. Dibawa oleh penjaga ke ruangan dengan langit-langit tinggi, tampak futuristik, dipenuhi bayangan dan kosong. Kursi tunggal diposisikan di bawah jendela melingkar besar dan tetap berdiri dengan gugup sampai suara yang keras memerintahkannya untuk duduk, dan melaporkan bahwa Bond telah menemukan sampel batuan Strangways itu berasal dari Crab Key.
Akhirnya suara itu memerintahkan Dan mendekati kandang kecil di atas meja berisi laba-laba tarantula besar. Suara itu menyuruh mengambil dan menegaskan, malam ini. Ketika Bond kembali ke kamar tidurnya, dia mengetahui bahwa lemari dan kopernya telah dibuka. Ia pun beristirahat. Tarantula yang telah di tempat tidurnya merangkak di bawah selimut, lalu ke lengan dan bahunya. Ia menunggu serangga besar itu merangkak perlahan hingga berdiam sejenak di atas bantal. Dengan cepat Bond keluar dari tempat tidur, mengambil sepatunya dan memukul laba-laba itu sampai mati. Keesokan harinya di Government House, Bond diberitahu oleh diplomat Inggris Playbill Smith dan sekretaris seksinya Nona Tero bahwa file Krepke dan Dr. No hilang. Terakhir disimpan oleh Strangways. Ia diberi paket kotak yang dikirim dari Inggris. Saat akan pergi, ia curiga Nona Tero mendengarkan lewat kunci. Untuk itu, ia memutuskan penyelidikan lebih dekat dengan mengajaknya berkeliling pulau sore itu. Paket itu berisi Geiger yang digunakan Bond untuk memeriksa perahu tepat di tempat sampel batuan yang dikumpulkan Strangways dari Krepke diletakkan. Penghitung Geiger menunjukkan tanda-tanda radioaktif. Mereka curiga Profesor Dan berbohong dengan mengatakan bahwa batuan yang dikumpulkan Strangways hanya bongkahan biji besi yang tidak berharga. Krepke target selanjutnya Bond. Kural mengatakan tentang naga penghuni pulau itu. Cerita itu asalnya dari Dr. No. Kural berjanji membawa Bond ke pulau itu saat gelap. Setelah kembali, ternyata Bond diundang ke bungalow Nona Tero. Ia menjemputnya untuk kencan makan malam. Selama perjalanan ke tempatnya, sebuah mobil jenazah hitam besar berusaha memaksanya keluar dari jalan pegunungan yang curam. Di depan, mesin konstruksi jalan menghalangi. Bond dapat lolos. Mobil jenazah itu mencoba menghindar, tapi mereka meluncur ke tebing dan meledak. Saya pikir mereka sedang dalam perjalanan ke pemakaman, kata Bond. Bond pun tiba di bungalow itu. Baru saja dari kamar mandinya, Nona Tero tidak bisa berkata-kata dan terkejut melihat ia tiba dengan selamat di depan pintunya setelah menjebaknya untuk mati. Setelah mereka bercinta di kamar tidurnya, dia memberitahu Bond bahwa dia akan memasak makanan Cina untuk makan malam. Dia berupaya menahan Bond di bungalow untuk rencana pembunuhan selanjutnya. Dengan dingin, dia mengecat kukunya dan mencoba membujuk Bond. Bond memesan mobil ke 2171 Magenta Drive. Nona Tero sangat kesal ketika dia menyadari taksi yang akan ke restoran itu ternyata polisi. Bond mendorongnya ke dalam mobil sambil berpesan kepada inspektur agar hati-hati dengan cat kukunya. Dia menanggapi dengan meludahi wajah Bond saat mobil itu melaju. Bond kembali ke bungalow dan bersiap untuk pembunuhan. Ia menuangkan 2 minuman, menyalakan fonograf dan meletakkan bantal di tempat tidur Nona Tero untuk memberi kesan sosok yang sedang tidur. Kemudian ia duduk dengan pistol di tangan menunggu dengan sabar sambil bermain solitaire. Tak lama berselang, bayangan muncul dari balik pintu kamar yang gelap memegang pistol dengan peredam. 6 tembakan ke bundelan bantal dan spray. Profesor Dan masuk. Bond memaksa menjatuhkan senjatanya. Dan mencoba mengalihkan perhatian Bond sambil mendekatkan senjatanya. Dan akhirnya mengambil senjatanya dan menembak ke Bond, tapi ternyata kosong. Bond mengarahkan pistol Walther PPK miliknya ke Dan dan menembaknya dengan dingin, membuka peredam kemudian meniupnya. Bond tiba di pelabuhan Kingston terlambat 2 jam. Bersama Kural dan Leiter, mereka berangkat ke Pulau Krepke untuk menyelidiki pulau tempat Strangways mengumpulkan sampel batuan radioaktif. Bond berencana kembali dalam waktu 12 jam. Bond dan Kural melanjutkan perjalanan dengan perahu layar dan dayung. Tengah malam mereka tiba, menyembunyikan perahu. Mereka kemudian menghabiskan waktu dini hari yang tersisa dengan beristirahat di hutan sampai matahari terbit. Bond terbangun saat mendengar suara seorang gadis menyanyikan sebuah lagu. Dari pantai pasir putih yang indah terlihat seorang gadis penyelam cantik dan menggairahkan mengenakan bikini putih seksi dengan belati di pinggangnya. Gadis pengumpul kerang itu bernama Raider Honey. Dia tidak takut mengunjungi pulau itu, tapi Bond memperingatkannya kali ini berbeda. Mereka pasti akan menangkap. Tiba-tiba sebuah perahu motor bertenaga tinggi menderu di sepanjang pantai dan mereka pun bergegas mencari perlindungan. Orang di perahu motor itu berteriak lewat pengeras suara memaksa Bond dan lainnya untuk keluar. Karena tidak ada jawaban, mereka menembak dengan senapan mesin.
lalu pergi setelah memperingatkan akan kembali dengan anjing. Hani dan Kural percaya ada naga di pulau itu. Bahkan Hani pernah melihatnya memiliki 2 mata besar, ekor pendek dan sayap runcing, dan nafasnya mengeluarkan api. Mereka pergi ke perahu Hani. Ternyata perahu itu penuh dengan lubang, membuat dia tidak mungkin meninggalkan pulau tanpa mereka. Mereka pun mencari tempat aman di pulau itu. Hani seperti Tarzan perempuan menuntun mereka. Mereka mengikuti sungai agar tidak terlacak oleh anjing. Tak lama kemudian penjaga pulau itu datang dengan anjing penjaga. Bond menyuruh mengambil alang-alang dan mereka bernapas melalui lubang alang-alang dari dalam air. Seorang penjaga dengan senapan mesin datang. Bond menyergap dari belakang dan menikam penjaga itu. Mereka pun melanjutkan ke tempat aman mengikuti petunjuk Hani. Di tempat itu, Coral menemukan jejak naga yang menghantui pulau Crab Key. Siang hari di tempat persembunyian mereka, Hani memberitahu Bond tentang dirinya. Dia adalah satu-satunya anak dari ahli zoologi laut yang mempelajari kerang di seluruh dunia. Meskipun ayahnya dilaporkan tenggelam di Crab Key, Hani yakin ayahnya penyelam yang pintar. Tidak mungkin hal itu terjadi padanya. Dia mungkin dibunuh oleh Dr. No dan anteknya. Setelah kematian ayahnya, dia tinggal sebentar di Kingston sampai seorang yang baik hati mengizinkannya untuk tinggal tanpa membayar. Tapi di suatu malam orang itu memperkosa dia. Dia meletakkan laba-laba betina sangat berbisa di kelambu orang itu. Butuh seminggu untuk mati. Sore hari, tiba-tiba Coral memanggil sepertinya ada naga. Mereka mencari dan akhirnya mereka dihadapkan dengan sang naga yang dikatakan Bond pada Coral, naga bermesin diesel. Dalam pertempuran dengan naga yang sebenarnya kendaraan amfibi bermesin diesel itu, Coral tewas terbakar oleh semburan api dari kendaraan itu. Bond berusaha menembak lampu depan naga yang menyilaukan itu. Satu tertembak tapi yang satunya tidak. Dalam situasi putus asa, Bond dan Hani menyerah dan ditangkap oleh penjaga yang memakai pakaian pelindung api. Mereka mencoba melawan tapi sia-sia. Mereka dipukuli, Bond yang terborgol diseret. Mereka dibawa ke ruangan dekontaminasi radioaktif Dr. No, di mana mereka berdua disemprot dengan zat berbusa putih dan kemudian digosok sebentar dengan sapu bergagang panjang. Ketika tingkat radiasi masih terlalu tinggi, mereka diperintahkan untuk melepaskan semua pakaian. Untuk lebih mengurangi tingkat radioaktif berbahaya di tubuh mereka, mereka dibiarkan telanjang di ban berjalan melalui serangkaian pancuran. Tanda menyala sebelum semprotan berikutnya menunjukkan tanda penurunan tingkat kontaminasi. Akhirnya, dengan mengenakan handuk biru muda, mereka diantar ke pintu seperti lemari besi bank yang terpasang di sebuah batu, di mana mereka disambut oleh 2 wanita Cina berpakaian putih, Suster Rose dan Suster Lily. Kemudian kedua suster itu menawarkan macam-macam rokok kepada Bond dan memperlihatkan kamar mewah untuk masing-masing mereka dilengkapi pakaian. Sementara mereka meminum kopi yang telah disiapkan di situ, Bond berkata bahwa mereka dipenjara dengan layanan kelas 1 dan hati-hati tempat ini mungkin disadap. Tak lama kemudian Hani merasa lemas dan tertidur, diikuti dengan Bond. Keduanya dengan cepat pingsan karena efek kopi yang diberi obat bius. Setelah mereka tertidur nyenyak, tidak sadarkan diri, pintu geser terbuka. Terlihat sepasang sepatu putih dan celana putih ketat melangkah masuk berjalan ke tempat tidur Bond. Sebuah tangan plastik metalik hitam menarik spray di wajah Bond. Sosok misterius itu seperti menatap korbannya sejenak, kemudian pergi tanpa suara. Setelah terbangun dan pulih, Bond dan Hani berpakaian untuk makan malam dan kemudian dibawa ke lift yang membawa mereka ke dalam sarang bawah tanah Dr. No. Mereka dibawa ke ruang tamu yang didekorasi ala Captain Nemo. Salah satu dindingnya panel kaca besar di mana mereka melihat pemandangan dunia bawah laut. Sementara mereka memperhatikan akuarium bawah laut itu, tiba-tiba terganggu oleh suara di belakang mereka. Musuh bebuyutan Bond yang kejam, Dr. No muncul dengan jaket nehru putih polos dan sepasang tangan plastik hitam mengkilap akibat dari kesialan. Dia terus berbicara tentang akuarium, sementara Bond terus memprovokasi dia. Bond ditawari minuman di atas nampan oleh seorang pelayan. Martini potongan lemon dikocok tidak diaduk, kata Dr. No. Saat makan malam, Dr. No menjelaskan latar belakangnya saat berada di masyarakat Tong. Dengan sikap dingin, penuh perhitungan dan ketepatan. Dia adalah anak yang tidak diinginkan dari seorang misionaris Jerman dan seorang gadis Cina. Kemudian dia menjadi bendahara dari masyarakat kriminal paling kuat di Tiongkok.
akhirnya melarikan diri ke Amerika membawa serta emas mereka senilai 10 juta dolar. Bond terus memuji apa yang dilakukan Dr. No sekarang. Dr. No menunjukkan rasa hormat pada Bond karena Bond satu-satunya orang yang dia temui mampu menghargai apa yang telah dilakukannya. Kemudian Dr. No memerintahkan penjaga untuk mengeluarkan Honey dari ruangan itu. Bond mencoba untuk membantunya dengan mengambil botol sebagai senjata, tetapi ditahan oleh penjaga. Bond terus memprovokasi Dr. No dengan merujuk pada rencana jahatnya yang memeras untuk mendominasi dunia dengan cara membelokkan jalur penerbangan roket nuklir di Cape Canaveral. Dr. No menjelaskan bagaimana dia ditolak oleh negara-negara timur dan barat serta komunitas ilmiah mereka, dan sekarang dia menjadi agen terkemuka di Spectre, eksekutif khusus untuk kontra-intelijen, terorisme, balas dendam, dan pemerasan. 4 landasan kekuatan besar yang dipimpin oleh otak-otak terhebat di dunia, kata Dr. No. Tapi menurut Bond, itu otak kriminal. Setelah Bond menolak bekerja untuk Spectre, ketegangan di antara mereka pun meningkat ke tingkat yang tidak dapat dikendalikan lagi. Dr. No tidak tertarik lagi dengan Bond. Dia memerintahkan pengawalnya untuk memberi pelajaran kepada Bond karena dia belum selesai. Kemudian dia pergi ke ruang kendali untuk mempersiapkan sistem pemandu roket Amerika Serikat dengan pancaran radio bertenaga nuklir. Bond sadar ia berada di sel penjara yang lebih kecil dan tidak terlalu mewah. Ia bangun dan mencoba keluar lewat ventilasi yang ternyata dialiri listrik. Dia terlempar ke belakang. Bond mencoba lagi, kali ini dengan menggunakan sepatunya sebagai isolator agar tidak tersengat listrik. Ia berhasil lolos dari sel penjara dengan merangkak ke dalam lubang ventilasi panas itu. Di terowongan, Bond diterjang air dari terowongan sempit dan nyaris terseret. Ia merangkak ke ventilasi lain, menendang kisi ventilasi dan melompat ke sebuah ruangan. Di sana ia melumpuhkan salah satu teknisi Dr. No. Dengan penyamaran menggunakan pakaian radiasi teknisi itu, Bond masuk ke ruang kendali laboratorium Dr. No, tempat reaktor yang dilindungi dalam genangan air. Terlihat di layar TV, perhitungan mundur menuju peluncuran roket Cape Canaveral telah dimulai. Bond ditugaskan ke lantai logam di atas reaktor, di mana ia berusaha untuk menghancurkan reaktor nuklir dan membatalkan sabotase peluncuran oleh Dr. No. Diputarnya roda pada panel kendali reaktor, hingga indikator radiasi melebihi tingkat berbahaya dan tak terkendali lagi. Tanda lampu yang berkedip menunjukkan kerusakan serius. Petugas reaktor mencoba menghentikan Bond, tetapi dia terlempar dari lantai. Tanda bahaya berkedip, staf di ruang kontrol melarikan diri. Penjahat utama Dr. No berlari dengan langkah kaku menuju ke tempat Bond, dan akhirnya mereka pun bergulat di atas kerekan yang bergerak naik turun di genangan air mendidih berisi reaktor. Dalam pertarungan tangan kosong yang seru di atas kolam reaktor, Bond berhasil naik ke tempat yang aman, tetapi Dr. No dengan tangan robotnya berusaha mencengkram penyanggah baja tapi gagal. Kerekan itu tenggelam bersama Dr. No ke dalam air reaktor yang mendidih. Sementara itu, roket Amerika Serikat berhasil diluncurkan, tetapi seluruh pulau menuju kehancuran. Bergegas dari ruang kontrol yang sepi, Bond mencari Honey dan menemukannya di sebuah ruangan di mana tangan dan kakinya dirantai ke lantai beton miring, terancam oleh air dari pintu air yang mengalir deras ke arahnya. Bond membebaskannya, kemudian mereka berdua berlari menuju perahu motor. Saat mereka akan meninggalkan pangkalan itu, reaktor mencapai masa kritis dan kompleks Dr. No itu pun meledak, hancur berkeping-keping. Perahu motor mereka terombang-ambing tanpa tujuan setelah kehabisan bahan bakar. Tak tahu apa yang harus dilakukan, Bond memanggil Honey untuk merapat. Dari kejauhan sebuah kapal mendekat. Felix Leiter dengan detasemen marinir mendekat untuk menyelamatkan Bond, dan mereka pun ditarik. Ciuman dan pelukan yang penuh gairah dilanjutkan, dan akhirnya Bond memutuskan untuk tidak ingin diselamatkan dengan melepaskan tali penarik itu. Dan film pun berakhir.